Film ini diawali dengan scene seorang wanita yang sepertinya terjebak di sebuah kuil atau bangunan-bangunan kuno. Dan dilihat dari penampilannya sepertinya ia terjebak di sana dan ada sesuatu yang mengerikan tengah mengintainya. Dan film The Ruins pun dimulai dengan teriakan wanita tersebut. Sungguh opening yang membuat kita semua penasaran ada apa sebenarnya yang terjadi. Lalu scene beralih kepada seorang yang sedang berlibur di kawasan Meksiko. Ya, mereka semua berpasang-pasangan. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sepertinya enak juga ya, double date gitu ke sebuah tempat yang indah. Dan ketika mereka sedang asik berenang, tiba-tiba Amy berbicara bahwasannya ia kehilangan antingnya. Dan kemudian datanglah seorang pria yang berasal dari kota Munich, Jerman. Ia menemukan anting Amy yang tenggelam di dasar kolam. Dan ia pun berkenalan dan jadi akrab dengan sekelompok anak muda itu. Dan lelaki Jerman itu berbicara bahwasannya adiknya ikut untuk pergi mengeksplorasi sebuah galian kuil kuno suku Aztec. Dan ia membawa seorang wanita yang sudah berhari-hari tidak ada kabar. Dan ia berencana untuk mencari adiknya itu. Kalau kita telah di sini, mungkin saja si wanita yang dimaksud adalah wanita yang tadi kita lihat di awal-awal scene yang terjebak di sebuah reruntuhan kuil kuno. Dan tiba-tiba mereka semua tertarik untuk ikut ke tempat itu bersama lelaki Jerman tersebut. Dan mereka sepakat, tapi sebelumnya mereka asoy geboy dulu dan mantap-mantapan di hotel dan juga berpesta-pesta terlebih dahulu. Ya biasalah film-film seperti ini awalnya emang happy-happy. Namun di akhir biasanya ngeri-ngeri sedap gitulah. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka semua bersiap untuk pergi ke tempat yang telah ditentukan. Sebuah reruntuhan kuil Aztec kuno di pedalaman Meksiko. Mereka ditemani seorang lelaki Meksiko bernama Dimitri. Dan mereka pergi menggunakan mobil yang disewa dengan harga yang lumayan. Sesampainya di ujung jalan, tepatnya di depan hutan, mereka mulai berjalan dan sepertinya mereka kehilangan arah. Karena jalan tidak sesuai dengan peta yang dibawa. Namun untung saja, si lelaki Jerman itu menemukan sebuah tanaman yang digunakan untuk menutupi jalan. Awalnya mereka ragu dan juga warga lokal di sana seperti memperhatikan mereka. Namun karena rasa penasaran yang tinggi, serta keinginan si lelaki Jerman untuk menemui saudaranya, maka mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam jalan yang mereka temukan. Dan benar saja, mereka menemukan sebuah kuil Aztec kuno yang sepertinya sudah sangat tua. Karena sudah ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan yang banyak. Mereka berfoto-foto ria di sana dan menikmati keindahan dari tempat tersebut. Ya, kayak kalian lah. Kalau misalkan datang ke suatu tempat yang bagus, kalian pasti foto-foto alay. Ya, gua juga sama sih. Kembali ke ceritanya, ketika mereka sedang asik berfoto, tiba-tiba datanglah suku lokal yang terlihat marah dengan kedatangan mereka. Dengan bahasa Meksiko daerah yang tidak mereka mengerti. Awalnya mereka menganggap suku lokal itu hanya ingin mendapat uang. Namun tentu tidak. Sepertinya ada sesuatu yang membuat mereka marah dan seperti mengusir kedatangan mereka ke tempat itu. Lalu si lelaki Jerman berbicara, ia hanya ingin mencari saudaranya yang beberapa hari yang lalu datang ke tempat ini. Dan sepertinya para warga lokal itu mengetahuinya dan terlihat takut bercampur waspada. Lalu tiba-tiba situasi berubah keras setelah Amy dengan tidak sengaja menginjak sebuah tumbuhan aneh yang ada di sana. Dan disusul Dimitri yang mendekati Amy. Dan itu membuat mereka semakin marah dan panik. Dan tiba-tiba Dimitri ditembak mati dan dipanah oleh warga lokal itu. Sontak semua menjadi panik dan mereka disuruh untuk menaiki kuil tersebut dengan ditodongkan senjata. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan tanaman-tanaman yang Amy injak, yang membuat warga lokal takut dan marah kepada para turis itu, sehingga mereka diisolasi di atas kuil tersebut. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah berdiam diri di atas kuil. Karena selangkah saja mereka keluar dari kuil itu, mereka akan menembaknya tanpa ampun. Singkat cerita, mereka yang berdiam diri di atas kuil itu ternyata menemukan benda-benda milik para penggali. Dan si lelaki Jerman itu menemukan benda-benda milik saudaranya. Dan ternyata saudaranya sudah tewas di sana dengan dikerubuni tumbuhan-tumbuhan aneh. Lalu di tengah kebingungan, mereka tiba-tiba mendengar suara telepon di dalam kuil itu. Dan itu mungkin saja telepon para penggali yang masih aktif di dalam sana. Dan mereka berinisiatif untuk mencari sumber suara itu. Si lelaki Jerman mengajukan diri untuk turun. Ia turun menggunakan tali katrol yang sudah terpasang di sana. Namun naas ketika lelaki itu tengah berada di tengah-tengah, tali tersebut rapuh dan putus. Jelas lelaki tersebut terjatuh dari ketinggian yang lumayan.
Mereka panik dan berteriak ke arah lelaki itu dan untung saja ia masih hidup. Namun sepertinya dengan kaki yang patah. Lalu mereka berusaha menolong lelaki tersebut, namun dengan tali yang bisa dibilang rapuh, hanya wanita lah yang bisa masuk ke sana. Lalu Stacy mengajukan diri untuk turun melihat keadaan lelaki tersebut. Dan setelah ia turun ternyata talinya tidak sampai ke bawah. Dan ia pun memaksakan diri untuk lompat dan hasilnya kakinya pun terluka. Situasi di dalam sana amat sangat gelap. Dengan kaki yang terluka ia mengecek keadaan lelaki tersebut. Dan ternyata tidak hanya kaki, namun punggungnya pun sudah patah. Mereka yang bingung harus berbuat apa, lalu Amy berinisiatif untuk meminta tolong kepada para warga yang berada di bawah. Namun jelas mereka tidak akan menolong. Lalu dengan kesal, Amy melempar tumbuhan yang berada di sana dan sialnya malah terkena seorang anak. Dan sontak tiba-tiba anak itu dijauhi para warga yang sepertinya takut. Dan anak itu tanpa basa-basi ditembak mati. Di sini kita mulai tahu penyebab warga di sana memperlakukan mereka seperti itu. Karena mereka sudah bersentuhan dengan tanaman tersebut. Amy yang heran lantas kembali lagi ke atas. Tidak ada cara lain untuk membuat mereka keluar dari situasi tersebut. Kembali ke situasi tadi, mereka membuat tandu dan membawa lelaki Jerman itu naik dan dirawat. Malam pun tiba, mereka sudah sangat kelelahan dan beristirahat. Dan berharap di keesokan hari mereka akan mendapat jalan untuk bisa keluar dari situasi ini. Dan di sini ada yang unik. Dia benar-benar ya, gue suka banget sama si Stacy. Gimana ya? Di tengah situasi yang mencekam, si Stacy yang seksi masih bisa dengan seninya mengajak cowoknya mantap-mantapan. Si Amy di belakang dikacangin gitu. Namun karena cowoknya tidak mood, ya akhirnya gagal. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka mulai curiga dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling mereka. Dan Jet, pacar dari Amy, mulai melihat ada bangkai-bangkai manusia yang dikerubuni tumbuhan-tumbuhan aneh itu. Dan di sisi Stacy yang sedang tertidur, kini kita lihat tumbuhan itu mulai merambat masuk ke dalam tenda dan memangsa kakinya. Ya, tumbuhan itu menjalar dan seperti ingin masuk ke dalam daging Stacy melewati luka di lututnya. Ia panik dan berusaha mencabuti akar-akar yang seperti hidup itu. Dan di saat yang bersamaan, si lelaki Jerman itu pun mulai merasakan dirinya digerogoti sesuatu. Dan setelah Amy melihat keadaannya, Amy pun berteriak. Ternyata kaki lelaki itu sudah mulai habis digerogoti tumbuhan itu, dan yang tersisa hanya tulang bedulangnya saja. Mereka pun panik dengan situasi ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lalu telepon itu pun kembali berbunyi. Dan mereka menganggap itu satu-satunya cara dengan cara mengambil telepon itu dan meminta bantuan. Lalu Amy dan juga Stacy turun ke bawah untuk mencari di mana telepon itu. Namun yang mereka temukan bukanlah handphone yang hidup, melainkan suara itu adalah suara bunga dari tumbuhan itu yang meniru suara ponsel yang dulu dipegang wanita yang terjebak di sana di awal-awal scene. Yang muncul sudah menjadi mayat dan digulung tumbuhan-tumbuhan aneh yang amat sangat banyak. Dan sepertinya tumbuhan itu sengaja memancing dengan suara agar tumbuhan itu bisa menjebak korbannya dan memangsanya. Amy dan Stacy panik dan berlari kabur menaiki tali sembari dikejar tumbuhan-tumbuhan pemangsa yang banyak. Untung saja Amy dan Stacy berhasil selamat. Lalu mereka berdiskusi tentang masalah ini, yang jika mereka tetap stay, lambat laun mereka akan menjadi bangsa tumbuhan tersebut. Dan jika mereka kabur, para warga lokal akan membunuh mereka tanpa ampun. Gimana dong caranya? Dengan perbekalan yang kian menipis dan air yang sudah mulai habis, mereka harus segera mencari cara. Lalu terlihat si laki Jerman mulai parah karena infeksi di kakinya. Lantas Jeff yang katanya calon dokter namun belum berpengalaman, mau tidak mau harus mengambil tindakan untuk memotong kaki dari lelaki Jerman itu supaya tidak infeksi. Ia pun memotong kakinya dan lelaki itu pingsan. Setelah mereka selesai memotongnya, terlihat tumbuhan itu menyeret bekas potongan kakinya dan memakannya. Mereka semua kaget dan tambah yakin bahwa tumbuhan ini memakan manusia. Hingga pada suatu malam di tengah situasi yang membuat mereka stres, tiba-tiba si lelaki Jerman itu dikerukuni tumbuhan-tumbuhan dan tercekik mati. Ya, lelaki itu mati seketika karena tumbuhan itu. Singkat cerita, di keesokan harinya, Jeff dan Amy melihat apa yang dilakukan warga lokal itu yang sedang menaburkan garam di sekeliling kuil. Dan mereka menyadari bahwa itu dilakukan untuk membuat apa yang ada di dalam kuil itu tetap terisolasi. Dan siapapun yang pernah menyentuh tumbuhan itu tetap terisolasi karena mereka takut itu akan menyebar. Dan Jeff yakin tumbuhan itu sudah sangat lama berada di tempat ini.
yang juga sudah menjadi pantangan kuno di daerah ini, sampai-sampai burung-burung sudah tidak pernah hinggap di kuil tersebut karena sudah tahu apa yang ada di kuil ini. Tiba-tiba terdengar suara Stacy yang merasa di dalam tubuhnya terdapat sesuatu yang bergerak, dan benar saja di dalam pinggang Stacy terlihat seperti akar yang ada di dalam daging. Dan mereka berusaha mengeluarkan akar itu dengan membedelnya dan menarik akar itu. Namun itu saja tidak cukup. Ternyata akarnya sudah sampai ke kepala Stacy, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Stacy yang panik dan sedih pun mulai bertindak gila dengan membedah-bedah tubuhnya sendiri dan mengeluarkan akar-akar tersebut. Meski itu akan membuatnya terluka dan kehabisan darah. Pacarnya yang berusaha menghentikan kegilaan Stacy pun menjadi korban karena secara tidak sengaja Stacy menancapkan pisau ke dada pacarnya dan mati seketika. Stacy yang sudah merasa bersalah dan ingin mati saja karena dilihat dari manapun badannya sudah penuh dengan sayatan, dan akhirnya dia pun mati kehabisan darah. Tersisa Jeff dan juga Amy. Jeff berjanji kepada Amy bahwa Amy harus bisa keluar dari tempat ini bagaimanapun caranya meski Jeff harus mati. Ia disuruh untuk pergi dan memberitahu orang-orang tentang tempat ini supaya dimusnahkan untuk tidak menimbulkan banyak korban. Intinya salah satu dari mereka harus bisa selamat. Lalu Jeff memulai sebuah rencana. Amy yang pura-pura mati dan menggeletakkan Amy di tempat yang sekiranya gampang untuk berlari. Dan Jeff berusaha mengalihkan perhatian. Dan ketika warga sudah teralihkan, ia berteriak dan dipanah. Lalu Amy pun lari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Para warga pun mengejarnya dan Amy sampai di mobil. Ya, gua rasa Amy akan selamat dan sudah pergi menggunakan mobil. Namun tiba-tiba terlihat di wajahnya ada akar. Dan film pun berakhir. Ya, Amy tidak akan selamat karena ia sudah terkontaminasi tumbuhan hidup itu, yang jika Amy sampai di kota besar, ia hanya akan menularkan tumbuhan itu kepada orang lain. Dan tempat itu akan menjadi tempat terkutuk selamanya. Sedikit review dari gua setelah melihat film ini adalah, tumbuhan itu sepertinya sudah berabad-abad menjadi tumbuhan pemakan daging yang menjadi legenda suku Aztec kuno. Yang kalau kita lihat di film Apokalipto banyak banget ritual-ritual aneh yang dilakukan suku Aztec. Ya mungkin tumbuhan ini adalah tumbuhan yang digunakan khusus untuk memberi hukuman terhadap seseorang. Dan jelas, warga lokal di sana tidak mau tumbuhan ini sampai menyebar. Sehingga membunuh dan mengisolasi siapa saja yang pernah bersentuhan secara langsung dengan tumbuhan itu. Tak terkecuali anak-anak. Karena kita bayangkan saja, jika tumbuhan itu sampai menyebar dan tumbuh di mana-mana, bisa jadi kiamat. Meski dengan peralatan canggih rasanya akan sedikit sulit untuk mengontrol penyebaran tumbuhan ini. Dan bagaimana nasib Amy? Jelas Amy tidak akan selamat. Ya untuk karakter gua kasih jempol terutama karakter Stacy yang keren parah ya.